Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini saya ingin berbagi tentang tema Natal dengan judul Natal dan Pengabdian yang terambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, bersyukur atas kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau ambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu ini, urapi setiap kami, mampukan kami untuk menangkap pesan-Mu, sehingga kami boleh memiliki pemahaman yang benar tentang pengabdian di dalam Engkau. Terima kasih, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saat kita merenungkan berita Natal di bulan Natal ini, ada baiknya kita belajar dari teladan seorang wanita desa yang dipilih Allah sebagai contoh bagi kita. Bagaimana seharusnya kita mengabdikan diri kepada Tuhan dengan baik. Maria adalah wanita saleh dan taat yang dipakai Allah secara luar biasa untuk menjadi alatnya dalam melahirkan bayi Yesus. Saudara, kadang kita menyadari bahwa pelayanan hanya dikuasai atau dimonopoli atau dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Misalnya aktivis gereja, pelayan mimbar, majelis atau hamba Tuhan. Nah, manakala kekecewaan itu muncul dalam hati ini? Mungkin karena ada gesekan-gesekan antara para pelayan Tuhan atau para abdi Allah. Lalu kita mulai minta berhenti dari pelayanan. Minta pensiun atau juga bisa jadi dipensiunkan. Saudara, ketika pelayanan kita sukses, kita begitu bangga atas potensi kita. Sehingga kita lupa diri kalau sesungguhnya kita cuman alat yang dipakai oleh Tuhan. Dan ada pula yang merasa dirinya tidak mampu atau minder ketika dipercaya untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Saudaraku, Natal seharusnya mendorong kita untuk mendedikasikan hidup ini. Atau dengan kata lain kita harus menghambakan diri bagi Tuhan dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Dalam Lukas 1 ayat 26, kita membaca tadi dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi
ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Siapakah malaikat di sini? Kita sudah menemukan data malaikat Gabriel. Apa fungsi malaikat? Penulis Ibrani menyatakan bahwa malaikat itu adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani setiap orang yang sudah diselamatkan. Kita bisa baca dalam Ibrani 1 ayat 14. Saudara, salah satu pelayanan yang diberikan menjelang Natal tiba adalah mempersiapkan hati ibu jasmani Yesus, yaitu Maria. Dalam rangka mempersiapkan Maria, kita melihat beberapa hal yang penting dan menarik bagi kita. Sehingga kita pun dapat mendedikasikan diri kita bagi Tuhan. Pertama, pelayanan adalah suatu anugerah. Kembali kalau kita melihat Lukas 1 ayat 28, lalu ayat 30 dan 31. Malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa Allah mau melalui dirinya juru selamat manusia dilahirkan. Kepercayaan yang diberikan Tuhan untuk menjadi ibu jasmani Yesus bukanlah semacam penderitaan, bukan suatu beban, tetapi suatu anugerah besar yang harus diterima oleh Maria dari Allah. Dalam ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tentu ini sangat-sangat mengagetkan bagi seorang wanita desa. Ya, bagi seorang gadis yang sederhana. Karena kita membaca tadi dalam ayat 26-27, dia seorang gadis desa dari Nazaret. Bukan dari kota Yerusalem menjadi pusat agama. Dan dia juga bukan tokoh agama, bukan seorang imam, bukan seorang Farisi atau ahli Taurat. Hanya seorang gadis desa. Maria adalah penduduk Nazaret, kota yang tidak terkenal, saudara. Namun demikian, Allah memperhatikan Maria. Ia adalah seorang gadis yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Nah saudara, dalam budaya Yahudi, pertunangan merupakan tahap pertama perkawinan. Dalam tahap ini mas kawin dibayarkan kepada mempelai perempuan. Meskipun sudah sah sebagai suami istri, mempelai perempuan masih tinggal di rumah orang tuanya. Pertunangan hanya dapat dibatalkan melalui proses perceraian. Tahap kedua biasanya berlangsung 1 tahun kemudian ketika mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan dari rumah orang tuanya. Kembali kita melihat dalam ayat 28, malaikat Gabriel datang menghampiri Maria yang kaget dan terkejut dengan ungkapan salam. Nah, menarik kata salam ini dari kata kairo, kairi. Tentu dari kata dasar karis. Nah, kata ini memiliki makna artinya bersukacita atau bergembiralah. Wah, sesuatu yang luar biasa. Di balik keterkejutannya karena seorang gadis, seorang yang sederhana, gadis desa, malaikat berkata bergembiralah. Kenapa bergembira? Dalam ayat 28, karena Maria dikaruniai. Nah, kata dikaruniai dari kata karito. Nah, kata karito ditulis dalam bentuk perfect, pasif, partisip. Ini memiliki arti penuh kasih karunia. Artinya mengaruniakan secara berkelimpahan. Artinya Maria yang diberkati Tuhan. Ini menjadi alasan kenapa Maria harus bergembira. Karena Maria diberkati Tuhan secara berkelimpahan. Tapi istilah ini, istilah karito mengacu kepada orang yang menerima kemurahan Allah dan bukan sumber kasih karunia itu sendiri. Karena Maria di sini hanya beroleh anugerah kasih karunia. Lalu yang menarik dalam ayat 28. Dikatakan bergembiralah oleh karena dikaruniai. Yang kedua, bergembiralah oleh karena disertai. Menarik kata menyertai dalam bahasa Yunani dari kata meta. Nah, kata meta artinya bersama-sama dengan. Ini sesuatu yang menarik. Kita tahu secara teologis Allah kita itu adalah Allah yang kita kenal sebagai Allah yang transenden. Artinya apa? Tuhan yang begitu jauh. Tuhan yang berjarak. Mustahil dipahami oleh manusia yang terbatas. Tuhan yang begitu suci, begitu agung, begitu mulia. Tetapi menarik, sekarang datang menyertai Maria. Nah, lawan kata dari transenden adalah kata imanen.
Imanen artinya Allah menjadi begitu dekat dengan umatnya. Dekat bersama dengan Maria. Siapa dia? Maria hanya manusia biasa, namun didekati oleh Allah. Saudara, kata anugerah itu merupakan suatu pemberian yang sebenarnya tidak berhak untuk diterima oleh kita, tapi semata-mata oleh karena kemurahan hati Allah. Kata anugerah, kembali saya katakan dalam bahasa Yunaninya dari kata charis. Ini artinya sesuatu yang mendatangkan kepuasan dan menjamin sukacita. Karena itu sangat ironis kalau ada orang Kristen selalu diwarnai dengan tanda-tanda stres dan kehilangan sukacita. Sangat aneh kalau melihat orang Kristen juga yang merasa dirinya sombong, bahkan tidak mau melayani. Saudara, kalau Allah mempercayakan pelayanannya kepada Maria yang bukan apa-apa di mata Allah, lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Tidak ada alasan untuk tidak melayani. Kalau kita melihat keselamatan kita terima ini bukan oleh karena usaha kita. Kita lebih patut untuk dihukum. Kita lebih layak masuk neraka. Keselamatan yang kita terima ini adalah satu anugerah. Kalau kita sadar keselamatan adalah satu anugerah. Dan anugerah itu memberikan tanggung jawab. Karena itu Allah memanggil kita untuk melayani Dia. Nah, ketika kita melayani, kita sadar karena anugerahnya saja. Bila sampai kita dipercayakan untuk melayani Dia. Yang kedua, pelayanan merupakan suatu kemuliaan. Kita bisa amati dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Dalam ayat 31 kita melihat, hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Jadi malaikat mengatakan nanti engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan Dia Yesus. Yesus adalah kata Yunani untuk kata Ibrani, Yosua, yang berarti Yehova adalah keselamatan. Bandingkan dengan kisah pemberitaan kepada Yusuf sebagaimana dikisahkan dalam Matius pasal 1 ayat 21. Sama, Yusuf pun diberikan perintah untuk memberikan nama anak yang lahir itu Yesus. Saudara, pemberitahuan malaikat Gabriel tentang kelahiran Yesus melalui Maria ini merupakan sesuatu aib dan memalukan bagi pemandangan umum. Tetapi kelahiran Yesus melalui dirinya itu merupakan suatu kemuliaan. Sebab Yesus adalah sang juru selamat yang menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi perlu diingat saudara, bahwa anak yang akan dilahirkan karena kuasa Roh Kudus. Jadi bukan dari hubungan biologis. Dan anak yang dilahirkan ini merupakan juru selamat yang akan melepaskan umat manusia dari ikatan dosa. Anak ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Sebab itu kelahiran Yesus melalui dirinya bukan hal yang memalukan, tapi suatu kemuliaan, suatu kehormatan, suatu kebanggaan. Saudara, melayani Tuhan sering dianggap rendah, apalagi menjadi hambanya. Wah, itu dianggap profesi yang sangat rendah. Tidak ada orang tua yang ingin supaya anaknya menjadi hamba Tuhan, ingin menjadi orang yang sukses. Beranikah saudara yang punya duit banyak, yang bertitel, berpangkat, sudah memiliki posisi strategis, lalu menyerahkan diri untuk sepenuh waktu menjadi hambanya? Beranikah saudara mengutus anak saudara yang begitu pandai, begitu cerdas untuk dimasukkan di sekolah teologi? Tak mungkinlah menjadi hambanya, tidak prospek, masa depannya tidak cerah. Yang ketiga saudara, pelayanan kita dimampukan oleh Roh Kudus. Lukas 1 ayat 34 sampai 37. Maria mempertanyakan bagaimana mungkin dia memiliki seorang anak karena dia belum pernah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri. Dikatakan dalam ungkapan aku belum bersuami dalam ayat 34. Ungkapan ini dalam bahasa Yunani kata ginosko. Kata ginosko itu berarti mengenal. Lebih dalam dari kata mengetahui. Karena kata mengenal ini lebih bermakna kepada suatu hubungan yang akrab, yang intim. Kita bisa bandingkan dalam Kejadian 4 ayat 1 di mana Adam bersetubuh dengan istrinya. Kata bersetubuh menggunakan kata yada.
Kata yada artinya mengenal, sama dengan ginosko. Berarti kata ginosko artinya belum bersetubuh. Mungkin itu bahasa harafiahnya. Jadi seharusnya terjemahan ini mengatakan aku belum kenal seorang pria. Atau aku belum digauli. Aku belum disetubuhi oleh seorang pria. Aku belum diapa-apain oleh Yusuf. Bisa jadi seperti itu. Apa jawaban malaikat? Dalam Lukas 1 ayat 35, hal itu bisa terjadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus, karena kuasa Allah. Lalu malaikat memberikan kesaksian dalam ayat 36, saudara dari Maria, Elizabeth yang dikenal mandul, tapi pada usia yang sudah nenek-nenek, sedang hamil 6 bulan saat itu. Lalu muncullah ucapan, pernyataan dalam ayat 37, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Saudara, malaikat mau Maria mengetahui bahwa kuasa Allah bisa berlaku bagi hal yang mustahil. Ia mengatakan kepada Maria, kuasa Allah yang maha tinggi menaungimu. Dan lebih lanjut ia mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pemberitahuan ini sangat penting bagi Maria agar ia mantap, teguh dan tanpa ragu-ragu dalam melaksanakan kehendak Allah. Saudara, jangan batasi kuasa Allah. Jangan batasi kuasa Tuhan. Siapapun saudara, bila saudara bersedia menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan saudara dan membuat pelayanan saudara menjadi berhasil, menjadi efektif. Saudara, kita melihat bagaimana tanggapan Maria. Untuk menjelaskan ini, ada apa dengan Maria? Begitu banyak hal-hal yang besar yang kita lihat dari Maria. Pertama, dia bertemu dengan malaikat Gabriel. Bukanlah kejadian yang biasa dialami oleh seorang Yahudi, apalagi seorang wanita. Ini kejadian yang luar biasa. Ingat, di mata orang Yahudi, wanita itu kelompok marginal, kelompok pinggiran. Dan Maria bukan seorang rohaniwan. Jadi sesuatu yang aneh kalau sampai ada malaikat Gabriel datangi Maria, seorang gadis dusun. Inilah yang disebut dengan anugerah. Yang kedua, mendengar berita yang disampaikan Gabriel bahwa dia akan mengandung. Sehingga pertanyaan spontan dari Maria, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Ini menunjukkan keterkejutannya karena dirinya dikatakan akan mengandung sebelum menikah. Dan belum hidup serupa dengan Yusuf tunangannya. Ini sesuatu yang aneh. Bisa jadi saudara. Ia memikirkan bagaimana akibat sosial yang akan dialaminya karena peristiwa itu. Ini keterkejutannya. Ia akan diceraikan oleh Yusuf. Ia akan dikucilkan dari keluarga dan bahkan komunitas Yahudi. Ia akan dihukum rajam batu akibat kehamilannya di luar nikah. Tetapi saudara, setelah penjelasan malaikat Gabriel, kita melihat justru tekad dan keberserahan Maria untuk menerima kehendak Allah dan rencana Allah yang disampaikan melalui Gabriel diterima. Lukas 1:38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, bagi Maria, aku ini adalah hamba Tuhan. Kata hamba dari kata dole, hamba perempuan, sama dengan kata doulos yang berarti budak. Kata budak sini artinya seorang yang tidak punya hak atas dirinya karena haknya sudah diambil oleh majikannya, karena dia dimiliki oleh majikannya. Haknya cuma satu, melakukan kewajiban tuannya. Maria menyadari bahwa dirinya sudah dimiliki oleh Allah, tidak punya hak atas dirinya, sehingga dia lepaskan semua haknya untuk dipakai oleh Allah. Saudara, teladan yang kita dapatkan dari Maria adalah kerelaannya untuk mempercayakan perjalanan hidupnya kepada rencana Allah. Betapapun drastisnya rencana itu menyebabkan perubahan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Kita bukan apa-apa, kita enggak punya apa-apa, kita cuma hamba. Masihkah kita jual mahal atau sombong? Saudara, Natal menggugah kita untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus. Pertama, kita bisa melayani oleh karena anugerahnya. Yang kedua, pelayanan bukan beban, tapi sebuah kehormatan. Yang ketiga, jangan pernah kita minder. Jangan kita batasi kuasa Tuhan. Roh Kudus akan memakai kita dengan penyertaan kuasanya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa setiap kami menyadari lewat teladan Maria kami boleh belajar untuk menghargai setiap anugerah Allah. Ketika kami dipercayakan dalam sebuah pelayanan, itu sebuah kehormatan dan untuk memuliakan Engkau. Bahwa setiap kami itu juga belajar Bapa untuk menyadari bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dan kuasa-Mu yang memampukan kami untuk melayani. Terima kasih, kami bersyukur, berkati setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.